Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Monggo salam-salam itu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ibu-ibu ingkang kawula hormati, wabil khusus pengurus pengajian ibu-ibu Masjid Nurul Huda ampun panjenengan ingkang kawula hormati, langkung rumiyin monggo kita aturaken puji lan syukur dhateng Allah. Alhamdulillah kanthi ridho lan izinipun Allah kita sareng-sareng saged rawuh wonten majelis ingkang mulya. Mugi-mugi anggenipun kita rawuh wonten majelis menika Allah catet kanthi catatan amal soleh. Amin Allahumma amin. Salam sholawat mugi kakunjuk kaatur dumateng baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi ingkang dados pungkasanipun para nabi, Rasul ingkang dados pungkasanipun para rasul. Mugi-mugi kula lan panjenengan sami benjang kanthi izinipun Allah angsal salatipun. Amin Allahumma amin. Penting bagi kita bahwa apa yang kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan betul-betul harus disadari bahwa itulah yang terbaik bagi kita. Saya dan panjenengan, setiap manusia pasti memiliki keluarga, pasti keluarga. Baik mereka yang kemudian ada di dunia atau yang sudah meninggalkan kita ke dunia bakal sana. Simbah kita, bapak kita, mungkin ibu kita, mungkin anak kita, atau cucu kita. Maka setiap si kita mesti punya keluarga, walaupun katakanlah sekarang ada sendirian di rumah, tidak ada yang mengatakan bojo wis duwe, anak wis ora. Tapi sesungguhnya mereka telah punya keluarga. Dan ternyata ibu, bahwa Allah tetap memperhatikan keluarga, tidak hanya di dunia, bahkan sampai akhirat nanti.
sampai tidak selesai di dunia ini tidak. Maka Allah sampaikan dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 123, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jannatu adnin yadkhuluna wa man salaha min abaihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Ya. Jannatu adn, surga adn, ya surga adn. Yadkhuluna, akan dimasuki nanti di dalamnya. Wa man sholah, orang-orang yang soleh, orang-orang yang soleh. Siapa? Di antara min abai, bapak-bapak mereka, wa azwajihim, istri-istri mereka, wa dzurriyyatihim, anak serta keturunan mereka. Bisa jadi ibu dengan kaum, bisa jadi satu saat ketika insya Allah kita besok berada di surga, betulan, amin, amin, amin. Orang itu iki sopo, Simba, iki sopo, oh, bojone bapak senator, iki sopo, iki anakku, Mbak. Diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun bagi mereka yang ketakwaannya tidak sederajat. Kan bisa saja dalam keluarga itu ketakwaannya nggak sama, gitu. Tapi Allah kemudian kumpulkan mereka dalam satu derajat, berada di surga bersama keluarga. Kira-kira yang jenengan wim besok yang suatu pengen ketemu nih sopo, lucu kemana? Bener, betul. Orang pacar ketemu mantan semua. Ya orang Islam kalau lebih gitu. Nah, ya, maka Ibu Kasih begitu menyampaikan menafsirkan ayat ini, mereka yang walaupun kemudian tidak sama, tapi kemudian akan ditarik, akan ditarik. Maka penting, ya penting, betul-betul penting keluarga untuk kita dan kita untuk keluarga. Ini nggak perlu lagi. Yang pertama itu, karena pentingnya itu, maka kemudian kita bersama-sama ini mari memberikan sesuatu yang terbaik untuk keluarga. Pak Indonesia ini kabeh dalam keluarga, memberi yang terbaik kepada keluarga. Kalau bapak yo api, kalau ibu yo api, kalau anak yo api, pokoknya kalau bojo servis meyakinkan ojo keluarga. Nah, maka ibu-ibu nggak tahu berhenti. Ada beberapa orang yang kemudian karena menghormati keluarga, karena mementingkan keluarga, karena memuliakan keluarga, karena kehormatan keluarga, maka kemudian segala sesuatunya untuk keluarga. Mangkat esok mulai sore, mangkat awan mulai mengi, mangkat mengi mulai esok mulai. Kuwi Pak kanggo keluarga. Sing mangkat esok mulie esok maneh yo Pak kanggo keluarga. Bahkan berhari-hari, kadang berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun meninggalkan keluarga untuk keluarga. Ono sing kerjane
2 tahun nembe mulih. Ana sing kerjane pirang-pirang wulan nembe mulih. Ana kerjane sing pun nek barine butuh. Butuh koyo-koyo hari keluarga nasional. Kabeh pengen ketemu keluarga. Walaupun nek ketemu ra kaya apa-apa. Iki ora iki. Ibu-ibu kan kalau. Nah, ternyata ibu-ibu kan kalau mati ada orang-orang yang kemudian sekali lagi tadi saya katakan karena penghargaan terhadap keluarga segala sesuatu kemudian untuk keluarga, bekerja untuk keluarga, belajar untuk keluarga. Bahkan ibu-ibu dan bapak, anak salah pun kadang-kadang dibela, istri salah juga kemudian kadang dibela, suami salah pun kadang-kadang dibela. Gimana? Sopo pingin bicara keluarga kuwi apik. Maka walaupun rapi dia yakin anak kuwi ora berarti anak kuwi ora apa-apa. Anak kuwi anteng nek karo yo bener anteng ngono maneh. Nah, dalam ora ucap. Bojo kuwi anteng ora omah. Sampai antar ya yo antar. Enang lah. Ya, nah, ini jadi begitu adalah bahkan ibu enggak tahu mati. Kadang untuk keluarga sesuatu pun kemudian dilakukan, bahkan nyerempet-nyerempet hukum. Enggak lakoni sesuatu orang sing pas kan bahkan menjauh sampai nggak poso boleh nyonek poso nunggu nyonek iso kerja orang kerja orang iso bodoh iya milih nyong poso apa kira-kira kadang begitu bahasanya demi kebahagiaanmu anakku, demi kebahagiaanmu istriku, susah pun aku rela. Payah udaran yang siap bojo sampeyan. Maka ibu-ibu kan perlu. Nah, ada beberapa orang yang ada menurut saya apa yang kemudian ada pada keluarga seolah kadang orang tidak menerima. Jebul bojomu iki kaya ngene, padahal biyen pas waktu pacaran apa kuwi. Katok asline kok. Nembe ngerti. Bisa saja. Lho jenenge wong jenengan wong dhewe lah. Oh, iya. Maka ibu-ibu yang kau hormati, ada orang-orang yang kemudian seolah merasa kecewa terhadap apa yang ada di dalam keluarga. Nyun saya mohon maaf ini kadang terjadi di masyarakat. Pemberian Allah terhadap masing-masing kita, jusako, ini kan beda-beda. Andaikan yang sampean pemilih lupa, lupa. Kuwi nek pingin pemilih mesti milih siji duwe bojo sing saleh, sing ganteng,
sing duwite akeh, sing terhormat, sing pokoknya sempurna. Nek duwe anak pingin yo anake sing saleh, sing ganteng, sing anutan, sing ngene. Kuwi pinginan. Seandainya kalau sampai untuk mulai seandainya. Ternyata jangankan yang sampai kabeh. Nabi dan Rasul pun tidak bisa untuk memilih atau kemudian menentukan keluarganya. Adanya kita didahului oleh keluarga kita sebelum kita ada. Makanya sampai kabeh ora milih kok nyok bapakku sing pokae rodok. Ibu pokae. Ya nyok akhire kok piye ora pati ora ngono. Kok nyok ora dadi anake kae. Ada orang-orang yang kemudian merasa kecewa terhadap keluarga yang dimiliki. Banding, maka benar ojo dibanding. Apa kan? Jadi banding. Maka dari itu yang pertama, saya perlu menyampaikan begitu. Bapak ini sregep, ibu ini sregep, aneh-aneh diatur. Bapak ini orang pati pinter, ibu ini biasa rodok, anaknya tapi sregep pol. Makanya kadang-kadang sampean, kadang-kadang kalau kayak sampean sing ngomong terutama kowe ora koyo kae. Ya, ini. Maka itu dengan menghormati yang pertama di dalam sikapi keluarga yang telah Allah berikan, yang pertama terimalah apapun yang diberikan Allah sebagai bagian dari amanah Allah, sebagai takdir dari Allah, sebagai ketetapan yang Allah telah tetapkan jauh hari sebelum penciptaan bumi dan langit. Begitu telah Allah tetapkan. Monggo Pak Novianto pengen bojone ngomong bulan, itu wis tulisannya. Jenengan Mbak Sopo ilmu kene, wis ana catatannya. Rezekine, matine kapan? Wis ana. Maka ibu-ibu yang menghormati Allah berfirman, inna kulla syai'in khalaqnahu. Kata Allah, sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukurannya. Wis diukur. Sampai kalau bojone sampean wis diukur. Wis kaya setrup karo baul dadi pasangan. Sampean karo anake yo wis dipasangke. Dan setelah kemudian terjadi pernikahan dan kemudian memiliki anak, tidak bisa dipisahkan si anak ini terhadap orang tuanya. Ini walaupun suami istri bisa, ya, walaupun, tetapi anak dan keturunan di bawah itu tetap selamanya menempel pada diri bapak dan ibunya. Yang pertama adalah menerima segala sesuatu yang Allah berikan kepada kita sebagai takdir ketetapan Allah. Ini yang pertama. Tidak iso.
ditompo, Pak koyo ngopo anakku, Pak koyo apa kira-kira nek bojone ning sewu misal ya. Jadi ning sewu seandainya memang Islam kemudian tidak melarang, tidak mengharamkan cerai, memang tidak haram. Tapi proses itu kemudian panjang untuk seseorang kemudian sampai pada perceraian. Maka tadi saya sampaikan setelah kemudian orang nikah sampai kemudian memiliki anak juga kemudian keturunan tidak bisa kemudian terpisahkan anak tetapi anak. Tidak ada mantan bapak, mantan ibu. Apapun terjadi, apapun yang terjadi pada diri anak adalah anaknya. Nek kowe kawin karo kae nyong ora pati diwaline. Ora iso. Ono kan yang itu. Jawa tok umpamane. Begitu terus kemudian Pak Jalur wali karo bapakne isin sunat nyora bapak baik karena ibunya sering ngomong bapakmu begini. Nah, ada yang terjadi di masa itu. Nah, maka yang pertama jadi menerima apa yang kemudian diberikan oleh Allah sebagai takdir Allah. Tadi saya sampaikan seandainya kemudian kita boleh memilih, maka memilih sing apik, kalau sing apik. Jalankan kita kanjeng Nabi pun nggak bisa milih dan menentukan. Seandainya Nabi Nuh pun bisa milih, anak ora jadi koyo Kan'an. Andaikan Nabi Sulaiman bisa milih sedulur-sedulure ora koyo Abu Salum. Nabi Salom ini kakaknya Nabi Sulaiman sing memberontak kerajaan bapakane. Nalika kemudian ingin ngangkat Nabi Sulaiman, kakaknya ora trimo. Akhirnya kemudian kakaknya meninggal. Seandainya bisa milih, Nabi Ibrahim ora pingin karo sapa bapak ibu? Sapa? Sing gaweni patung azan muslim. Nek kira-kira Abu Ubaidah bin Jarrah. Abu Ubaidah iki sahabat Kanjeng Nabi sing sampai mateni bapake dhewe ning perang. Karena antara jadi orang-orang kafir Quraisy dengan tentara Nabi perang. Keri-keri Abu Ubaidah itu wis muslim, bapaknya urung muslim si kafir Quraisy. Akhirnya karena perang bareng dintil kuwi terus bapaknya bocah. Ternyata begitu terus waktunya tiba, yo wis perang, akhirnya bapaknya sampai dibadani nang perang. Jadi orang ingin terjadi, tapi memang begitu aja. Konfliknya semuanya Kanjeng Nabi boleh. Nek Kanjeng Nabi pingin, ora pingin kira-kira Abu Thalib kuwi ora selamat. Abu Thalib itu terus kemudian sakaratul maut, di nafas sudah hampir cabut oleh paman-paman Nabi yang Quraisy yang jahiliyah rebutan. Dari caranya Kanjeng Nabi bisa ndadekake Abu Thalib bisa Islam. Abu Thalib itu sing bantu Kanjeng Nabi, bantu siare Kanjeng Nabi, bantu perjuangan Nabi dan umat Islam. Begitu sedo Kanjeng Nabi
Nabi ora bisa mendapatkan Abu Thalib dengan kalimat-kalimat akhir yang baik. Allah Subhanahu wa ta'ala menegur Nabi ketika Nabi kemudian mendoakan. Nabi Nuh pun kemudian ditegur oleh Allah ketika menangis mendoakan anaknya. Itu. Maka kata Allah mengatakan ini. Jadi di dalam Al-Quran Allah sampaikan ini, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha wa huwa a'lam bil muhtadin. Sesungguhnya kamu innaka la tahdi man ahbabta, tidak akan bisa memberikan petunjuk dengan orang yang engkau cintai. Walakin yahdi man yasha, walakin Allah yahdi man yasha. Tetapi Allah lah yang kemudian menunjukkan atas siapa yang dikehendaki dan mensesatkan kepada siapa yang dikehendaki. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan Dia Allah Subhanahu wa ta'ala tahu siapa yang kemudian pantas untuk mendapatkan petunjuk. Itu. Jadi kadang-kadang begitu. Yang sampai aku harus dipilih seandainya. Katakanlah yang sampai kabeh wis bener-bener wis saleh, sembahyang wis ora telat, posone ya wis lengkap, zakate ya wis bener-bener sesuai, amal saleh terus momone ya ora menyakiti keluarga dan tetangganya umpamanya, bener-bener wis saleh. Tetapi ada anggota keluarga kita, mungkin katakanlah anak ataupun kemudian mungkin suami atau kemudian yang lainnya, ini menjadi sebagai senjata kita. Ternyata kita itu hanya menyampaikan saja. Nyong sing penting wis tak donoke. Sing penting wis tak andani terus, tidak pernah jemu-jemu. Bojoku sing mungkin ora sembahyang wis tak donoke, ya apa bojoku men sembahyang terus. Tahun ini ora poso iki alhamdulillah poso terus, muga-muga sing istiqomah wis didonoke. Donoke terus, tidak pernah dosa-dosa. Memang tugas kita. Nah, nyong sampean kabeh duwe peran yang luar biasa di dalam keluarga, duwe fungsi penting di dalam keluarga. Tidak ada yang tidak penting di dalam keluarga. Semua kemudian penting, tidak ada yang tidak penting. Anak penting, istri penting, suami penting. Tidak ada yang tidak dipentingkan. Semua penting. Kita ada memang kemudian Allah adakan untuk keluarga kita. Maka keberadaan kita sungguh penting bagi suami kita, sungguh penting bagi anak kita. Anak-anak kita pun kemudian harus ditanamkan begitu. Lo itu bocah yang penting dan keluarga. Maka kue kudu kemudian mementingkan keluarga. Sangat penting Pak, makanya apa-apa terus wadul, ojo ndadekne kuwatir Pak. Ini tidak muncul kemudian menurut saya Bapak ini juga hormat. Anak-anak yang kemudian kadang-kadang menjadi anak-anak membinasakan orang tuanya, bukan membinasakan membunuh, bukan. Tetapi menjadikan budak-budak atas bapak dan ibunya. Dan Allah kemudian menyindir pula janganlah hai anak-anak menjadikan ibunya binasa.
bahasanya binasa itu berarti terdolimi. Wala mauludun lahu biwalad, dan janganlah engkau pula memberikan kemudaratan kedoliman kepada ayah-ayahmu. Tidak bisa kemudian mengatakan bahwa wis lo sing penting wis seneng, sing penting kowe bahagia, sing penting kowe kaya ngene. Aku susah apa ora bisa Bu Islam. Kowe bahagia, aku kudu bahagia. Kowe mlebu swarga, ayo kita bersama-sama masuk surga. Orang terus kowe ke swarga, aku ning apa? Ya semoga. Wis Pak, sampai sak nrimo sak duwe saiki. Iki meh poso toto bareng-bareng. Ngesuk wis poso kabeh. Ora sing ora. Mulai. Ya. Jadi tidak ada saling membinasakan antara yang satu dengan yang lainnya. Yang ibu-ibu tidak mendolimi suaminya, tidak mendolimi anaknya, anak tidak mendolimi orang tuanya, baik ibu ataupun bapak, semua ada karena tujuan yang sama menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, surga yang Allah janjikan. Itu. Apakah mudah hal semacam ini bisa kita lakukan? Ya ora gampang kok, itu proses, perlu ikhtiar. Maka Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam sampaikan, ya, Rasul sampaikan begini, al-mu'min al-qawiyyu wa ahabbu ila Allah minal mu'minin dha'if. Wong mukmin sing kuat kuwi luwih apik tinimbang wong mukmin sing lemah. Wa fi kulli khairin ihris ala ma yanfa'uka. Namun keduanya tetap memilih kebaikan. Wasta'in billah, wasta'in billah, maka bersemangatlah atas hal-hal yang bermanfaat bagimu. Ini ihris ala ma yanfa'uka, wasta'in billah, dan mintalah tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang-orang yang kemudian karena memikirkan keluarganya, ada bisa koyo-koyo orang tak kuat jare wong. Mumet iki. Wong anak kok kae bojo kok iki ora betah wis kene Pak mulih bae Gusti Allah. Ora kuat. Ada jatahnya. Memang itulah yang kemudian Allah berikan. Ahasiban nasu an yutraku ayyaqulu amanah. Apakah engkau mengira wahai manusia, engkau kemudian mengatakan beriman begitu saja tanpa saya berikan ujian? Tidak. Kan ayyaqulu amanah wa hum la yuftanun. Ahasiban nasu an yutraku ayyaqulu amanah wa hum la yuftanun. Wa fatanna alladziina min qablihim fa ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Maka Allah mengatakan ayat selanjutnya, ya, dan sungguh itu akan kami uji kamu sekalian, ya, ujian yang macam-macam lah. Di antara kita yang kemudian bisa saja masing-masing ana sing diuji lorone, ana sing diuji nganggo duwite, ana sing diuji nganggo paras kecantikan dan ketampanannya,
macam-macam. Inilah dunia yang serba bisa, serba bisa kemudian terjadi begitu. Sesuatu yang aneh bisa terjadi, kadang muncul. Maka ibu yang kamu hormati, pesan Rasulullah SAW tadi, Iblis alama yang yang sampai terus Pak koyo ngopo sak kuat-kuate yang sampai sak bisone nglakoni sing kira-kira memberikan kemanfaatan. Dan jangan lupa Ibu, jangan pernah menggantungkan dengan pekerjaan kita. Jangan pernah menggantungkan dengan ikhtiar kita. Jangan pernah menggantungkan dengan usaha kita. Tapi wasta'in billah, mintalah kepada Allah. Orang mesti terus kemudian ekonomi hasil ekonomi itu. Tapi Allah itu lebih dari lainnya. Memang itu sifat Allah. Laisa kamitslihi, berbeda dengan yang lainnya. Kuasa atas segala sesuatu, termasuk roh-roh kita, roh-roh suami kita, roh-roh anak kita ada di tangannya. Maka ketika kemudian kita berdoa, sebut silakan, ya Allah, aku diberi bojo koyo kaya, jangan disebut jaluk kita ya Allah, sampai ini kalau aku anak jaluk. Saya kadang-kadang ketika tahajud ndongone orang-orang sajadah, anak situ jaga rumah koyo pedek, pedek kalau bocah pedek langsung langsung jalur. Ya Allah, sampai muji nyong nompo Gusti, nyong ora kecewa kalau apa yang Engkau berikan kepada, tidak ada kecewa. Nyong nompo, mumpung nyong bisa sabar. Tolong Gusti, silakan dengan doa. Itu ibu yang kau hormati. Dongeng yang sampai kabeh aja dongeng nang lambe. Karena penting sekali, penting. Ya, dengan kondisi keadaan masyarakat yang begini, anak penuh godaan, suami penuh godaan, saya panjenengan semuanya juga penuh godaan. Sehingga perlu kekuatan itu adalah bukan hanya pada usaha, tetapi keyakinan kita, ketergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita lebih kuat, lebih siap, dan lebih bisa menerima. Maka ibu-ibu yang hormati, saya wonten sesi pertanyaan, monggo ingkang badhe kakek mbok pilih wonten monggo. Bapak ya. Oke. Nggih, setunggal wonten malih. Aja dibuka, kok dari Pak Riki kuwi ya. Nyampe kuwi Pak tak delok sih. Aja dimek. Dimek kok tangi. Bapake maksudnya niku. Ya, tadi saya sampaikan tadi
manusia itu kan lahir dan batin, ya, jasmani dan rohani. Sisi-sisi jasmanianya ada di begini kan, di apa? Di benda alam-alam yang ada, air, udara, tanah, api dan sebagainya, itu jasmani. Tetapi manusia itu justru kemudian unsur atau bagian yang banyak menentukan adalah batiniahnya, rohaninya. Itu. Maka ibu-ibu yang aku hormati, menarik pertanyaannya, bagaimana mendoakan doa itu yang jelas satu, tidak boleh tergesa-gesa. Yang kedua, yakin bahwa doa kita diterima, dikabulkan. Yang ketiga, doanya yang benar. Doa yang benar ini orang terus ngomongin, mesti mulai ngomongin bojoku bener ngono bisa kok piye yo. Pertama, jadi penuh benar-benar keyakinan bahwa doa itu diterima, dikabulkan atau tidak dikabulkan. Itu sama kabeh siji, itulah sesungguhnya kita sebagai manusia. Ceritanya yang sama kabeh DP kan Gusti ulah manusia. Sedikit pun tidak ada rasa kesombongan. Pak Ndomo kok terus kiringan sapa ae Mas itu. Agar Pak Ndomo bojoku ora kenal. Bener tulus ikhlas, bener-bener. Yang kedua tadi, yang ketiga doanya benar. Mulai dengan alhamdulillah, dilanjutkan dengan sholawat. Yang ketiga silakan dengan zikir lisih, Pak ngaji boleh, Pak zikiran boleh. Mulai tadi la ilaha illallah al-azimul halim, la ilaha illallah rabbul arsyil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul arsyil karim. Jadi pancen beda. Saya di beberapa pengajian ibu-ibu baik yang saya sering kadang sampaikan itu terbiasa. Jadi kalau pengajian ibu-ibu memang terus sering ngomong apalan asli penting kok. Mungkin jawab Pak ya ini kalau contoh di beberapa pengajian bocor itu. Jadi kalau mau selesai, mau tutup, itu doa saya dulu istighfar bareng-bareng. Dibaca berkali-kali dan hafal ganti mana apa. Saya melanjutkan jawaban. Jadi doanya begitu. Alhamdulillah, terus sholawat, terus zikir sing akeh, ngaji yo boleh silakan. Baru kemudian ndonga ibu yakin bakal dikabulkan. Kapan? Bahwa dua itu ada tiga. Seandainya tidak dikabulkan sekarang, besok, lusa atau kapan-kapan dua. Yang ketiga, doa itu kemudian bisa saja nanti diminta di akhir. Yang terakhir, doa itu bisa mengalihkan takdir buruk yang kemudian harus neng saya karena doa kemudian dialihkan. Begitu. Jangan pernah bosan dan kecewa di dalam berdoa. Nyokok dong orang tahu dikabul-kabulin, orang dikabulin. Kapan waktunya nyok sama ngerti. Bentuknya dikabulkan, kuwi bisa siji. Nah, ini
dan bisa saja di akhirat nanti. Doa jenenge sapa disebut. Kok kenapa disebut? Yang sampai kabeh biasa menyebutkan Allahumma sholli ala Muhammad. Kan Nabi disebut Allahumma fir. Ibu tak undang, ibu rohnya besoknya Allahumma firlah. Disebut bojone wong sampean kabeh. Allahumma firlah bapak sapa? Disebut bin sapa? Disebut. Muga-muga Gusti sampean paringono bojoku. Disebut. Jadi akhirnya kalau pedek dongeng karo Gusti orang jaga setan tapi itu enggak tahu hormati penting ya. Karena memang seandainya ada satu orang, dua orang di keluarganya ada yang bermasalah, ini juga kemudian mengurangi kebahagiaan. Oke. Ini kajian pertama, bagaimana kita menerima keluarga. Yang kedua, bahwa menganggap semua anggota keluarga penting, tidak ada yang tidak penting. Bahkan bayi cilik pun jadi penting. Sopo ngerti? Bisa saja rezeki itu karena rezeki anak kemudian kita mendapatkan. Bisa saja kemudian karena ada wong tua sing sik terus orang mati pun sampai terakhir terus kecewa, ini wong tua orang mati. Siapa tahu itulah rezeki dia dari Allah, yang dari Allah. Yang kemudian kronolog sampai belum bisa apa? Ngerawat Gusti Allah. Ini Ibu yang perlu menjadi perhatian kita bersama. Maka saya panjenengan mulai sekarang, mulai yang mudah, mulai yang kecil, mulai sing gampang lakonono. Semesta